Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat. Kali ini kita akan membahas topik yaitu penilaian berbasis proyek seni. Ya, salah satu topik yang penting untuk saya sampaikan di dalam mata kuliah evaluasi pendidikan seni. Ya. Saudara, mari pertama-tama kita bahas dulu tentang apa itu orientasi dari penilaian berbasis proyek seni. Ya, orientasi dari penilaian berbasis proyek seni adalah orientasi pada proses atau kita sebut sebagai penilaian proses. Ya, maksudnya apa? Penilaian ini harus mampu merekam aktivitas peserta didik sejak perencanaan berkarya, pelaksanaan berkarya, hingga sampai pada pelaporan hasil karya. Itulah yang disebut sebagai keterampilan proses di dalam penilaian berbasis proyek seni. Nah, jika penilaian pada umumnya, misalnya penilaian objektif ya, penilaian tes itu dilakukan di akhir pembelajaran ya, dalam bentuk ulangan harian, dalam bentuk UTS, di pembelajarannya selesai, kemudian dites. Ya. Nah, ini berbeda dengan penilaian berbasis proyek. Ya, justru penilaian berbasis proyek itu sejak proses pembelajaran itu berlangsung, disitulah terjadi penilaian. Jadi peran guru sangat vital di sini. Ya, penilaian terjadi sejak perencanaan berkarya, sejak pelaksanaan, kemudian sampai kepada hasil karya. Jadi tidak berorientasi pada hasil karyanya saja, tetapi keseluruhan aktivitas proses berkarya itu dinilai di dalam penilaian berbasis proyek. Baik, selanjutnya apa karakteristik penilaian berbasis proyek seni? Ya, kita bisa simak pada aktivitas, pada karakteristik isi, karakteristik kondisi, aktivitas dan hasil. Isi dari penilaian berbasis proyek seni adalah memuat gagasan-gagasan orisinil. Gagasannya siapa? Adalah gagasan dari peserta didik, ya. Gagasannya adalah gagasan yang orisinil. Kemudian kondisi yang harus mengutamakan otonomi siswa. Jadi penting nih ya penilaian berbasis proyek seni untuk menghargai otonomi siswa di dalam merancang, menentukan ide-idenya, di dalam melakukan aktivitas berkaryanya, ya sehingga memungkinkan aktivitas itu terjadi inquiry. Dia menemukan sendiri selera-selera estetiknya, teknik-teknik berkaryanya dan seterusnya. Ya, dia juga bisa mengelola waktu secara efektif dan efisien, bekerja sama. Begitu juga dengan mensimulasikan kinerjanya secara lebih profesional. Nah, aktivitas yang terjadi memungkinkan peserta didik ini dapat berkolaborasi antar satu siswa dan siswa yang lain, dapat saling berkooperatif, ya, berkooperasi ya di dalam lingkungan belajarnya itu. Nah, kemudian akhir dari penilaian berbasis proyek ini adalah terhasilkannya sebuah karya. Jika ini praktik biologi misalnya, ya maka hasil praktikum biologi itu yang menjadi produknya. Jika ini pembelajaran seni, maka hasilnya berupa produk karya seni. Itu saudara karakteristik penilaian berbasis proyek seni tentang isi, tentang kondisi, tentang aktivitas, dan tentang hasilnya. Nah, bagaimana proses penilaian berbasis proyek seni ini berlangsung? Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, penilaian berbasis seni ini, proyek seni ini berlangsung sepanjang proses anak berkarya, ya sejak perencanaan sampai hasil yang dibuatnya. Nah, atau dengan kata lain, penilaian proyek seni ini terintegrasi di dalam proses pembelajaran. Ya, sekali lagi, penilaian berbasis proyek seni pelaksanaannya itu terintegrasi di dalam proses pembelajaran. Ya, sejak guru atau pendidik itu menetapkan tujuan pembelajaran, menetapkan materi pembelajaran, menetapkan metode-metode mengajar apa, serta evaluasi yang dipilih, disitulah harusnya sudah direncanakan ketika hendak menerapkan penilaian berbasis proyek seni. Nah, sehingga bisa kita katakan bahwa penilaian ini berlangsung sepanjang proses pembelajaran. Baik. Lantas tahap-tahapnya apa dalam penilaian berbasis proyek seni? Jadi kita mengadopsi penilaian berbasis proyek, ya penilaian berbasis proyek atau project based learning yang kita terapkan dalam praktik pembelajaran seni. Nah, ya kita terapkan dalam praktik pembelajaran seni khususnya dalam kompetensi penciptaan karya atau berkreasi karya seni. Ada 8 langkah ya utama secara spesifik seperti ini contohnya. Langkah pertama adalah misalnya guru membagi siswa dalam kelompok bisa 4 sampai 5 orang. Nah, jika tidak memungkinkan, bisa saja ini dilakukan secara individual ya, bergantung orientasi yang dituju. Nah, setelah itu
pendidik itu harus menyampaikan tema, ya, tema karya seni apa yang ingin dibuat, atau isu-isu yang harus direspons dalam bentuk karya seni itu apa, ya, dalam bentuk karya seni, dalam bentuk pameran, dalam bentuk pagelaran, dan macam-macam. Di proyeknya bisa proyek berkarya seni, bisa proyek menyelenggarakan sajian karya seni, macam-macam sekali, ya. Bisa proyek berkarya seni itu sendiri, bisa proyek menampilkan, memamerkan karya seni. Tahap ketiga adalah siswa melakukan perencanaan karya. Ya, setelah tema itu ditetapkan oleh pendidik, seterusnya siswa melakukan perancangan terhadap karya. Siswa ini dirancang. Guru siswa memilah-milah. Kira-kira idenya saya apa nih yang mau dikerjakan di dalam karya seni? Alat dan bahan apa yang akan dipakai, medianya seperti apa, gitu ya. Nanti proses berkaryanya bagaimana, ya, keterlibatan saya dan teman-teman seperti apa ketika itu dilaksanakan secara berkelompok. Jadi ini harus jelas di rancangan. Ya. Selanjutnya siswa membuat draft. Kalau sudah dirancang, membuat draft. Ya, draft karya bisa berupa sketsa, bisa berupa prototipe, bisa berupa pola, bisa berupa skrip musik, ya, storyline, storyboard, dan seterusnya. Ya. Jadi draft-draft karya itu nanti akan menjadi bakal karya. Jika praktik melukis, ya sekurang-kurangnya sketsa itu sudah dibuat di atas kanvas, itu sudah menjadi draft karya, ya. Bisa storyboard, storyline, bila itu karya pertunjukan, karya animasi, dan seterusnya. Berikutnya siswa melakukan proses berkarya melalui eksplorasi artistik, ya. Apa itu eksplorasi artistik? Ketika siswa sudah mengolah media seni, ya, mengolah bahan-bahan seni menjadi sebuah karya. Disitulah terjadi eksplorasi artistik, ya. Singkatnya, praktik berkarya seni itulah aktivitas eksplorasi artistik, ya. Setelah itu, di dalam prosesnya siswa kemudian menuntaskan hasil karya seni itu. Tahap berikutnya, setelah menuntaskan hasil karya seni secara finish, ya, dikemas dan seterusnya, kemudian siswa melaporkan hasil karya dalam bentuk laporan. Ya, macam-macam formatnya, ini bisa disesuaikan bergantung kebutuhan. Setelah membuat laporan, kemudian terakhir adalah peserta didik atau siswa mengomunikasikan hasil karyanya atau ide-idenya tadi, atau mengkomunikasikan bagaimana pengalaman dalam proses berkaryanya. Ya, cara mengomunikasikan macam-macam, bisa dengan cara dipresentasikan di depan kelas, atau bisa dengan cara menyajikan di dalam pertunjukan, di dalam pameran kelas, dan seterusnya. Nah, ini adalah tahap-tahap bagaimana penilaian berbasis proyek seni itu dilaksanakan. Nah, selanjutnya secara spesifik, ya, apa sih aktivitas-aktivitas guru dan apa sih aktivitas-aktivitas siswa di dalam pelaksanaan penilaian berbasis proyek seni ini sejak tahap perencanaan atau praberkarya, sejak kemudian tahap pelaksanaan atau berkarya sampai kepada tahap pelaporan atau kita sebut sebagai pasca berkarya. Nah, dalam istilah spesifik seni, kita bisa sebut perencanaan itu sebagai praberkarya, pelaksanaan sebagai berkarya, dan pelaporan sebagai pasca berkarya. Nah, apa yang dilakukan oleh guru di dalam aktivitas praberkarya, yaitu guru atau pendidik menetapkan tema karya, kemudian menetapkan misalnya tema karyanya merespon isu COVID-19, isu pandemi, isu global warming, isu literasi digital, isu teknologi industri 4.0, dan seterusnya. Nah, itu bisa diangkat nih di dalam karya seni. Itu disampaikan oleh pendidik pada tahap praberkarya. Kemudian guru menyampaikan apa yang diharapkan dalam pembelajaran itu, ya. Ini disebut sebagai tujuan pembelajaran. Kemudian guru menyampaikan rancangan-rancangan aktivitas yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, dalam tahap yang sama ini, apa yang dilakukan oleh siswa atau siswa ngapain saja, yaitu siswa melakukan aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan tadi oleh guru. Oke. Kemudian ke tahap berkarya atau pelaksanaan proyek seni ini. Tahap berkarya, aktivitas guru ngapain, yaitu melakukan pengamatan, khususnya pengamatan terkendali terhadap siswa di dalam proses berkaryanya masing-masing. Nah, guru tidak boleh atau pendidik tidak boleh membiarkan begitu saja, tetapi harus melakukan pengamatan, melakukan pencatatan aktivitas-aktivitas kinerja apa saja dan dicatat, ya. Kalau perlu berkomunikasi dengan peserta didik sepanjang proses proyek itu berlangsung, ya.
Siswa melakukan apa saja di dalam kegiatan berkarya? Ya, siswa melakukan prosedur berkaryanya. Sejak dia merancang karya dalam bentuk sketsa, draft, prototipe, dan seterusnya, kemudian menyelesaikan karya sampai dengan finishing karya. Inilah yang dilakukan oleh siswa. Sampai pada tahap akhir yaitu pelaporan atau pasca berkarya. Apa yang dilakukan oleh guru dalam pasca berkarya? Guru melakukan pemeriksaan laporan, melakukan penilaian karya, mengamati kegiatan penyajian karya, dan lain-lain. Ya. Kemudian siswa atau peserta didik mengumpulkan laporan, serta juga mengumpulkan hasil karya. Bisa juga menyajikan karya ya, di tahap pasca berkarya ini. Nah, ini secara spesifik, saudara, aktivitas guru dan aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam melaksanakan penilaian berbasis proyek seni. Selanjutnya, nah ini adalah contoh ya, contoh eksplisit bagaimana kita merancang dan menentukan penilaian berbasis proyek seni. Taruhlah ada dua contoh misalnya, ada satu contoh yaitu pembelajaran yang terdiri atas KD3 dan KD4 dalam seni musik misalnya ya. KD3.4 memahami gerak tari berdasarkan level pola lantai sesuai iringan. Nah, saudara tahu bahwa ini adalah kompetensi 3 atau kompetensi pengetahuan. Sedangkan KD4.4 ya di dalam topik yang sama adalah memeragakan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai sesuai iringan. Saudara tahu KD4 ini adalah kompetensi kreasi. Nah, KD3.4 ini dilaksanakan dalam pembelajaran di pertemuan 1-2 misalnya. Sedangkan KD4.4 ini dilaksanakan dalam pembelajaran sejak pertemuan 3 sampai dengan 6. Jadi 1-2-nya untuk KD3.4 dan pertemuan 3 sampai 6-nya untuk KD4.4. Nah, sepanjang proses pelaksanaan pembelajaran di pertemuan 3 sampai 6 untuk mengakomodasi KD4.4 ini, inilah terjadi penilaian proyek. Ya. Nah, kita petakan misalnya selama 4 kali pertemuan. Jadi untuk melaksanakan KD4.4 ini pertemuan 3 berisi perancangan karya. Sejak itulah penilaian dilakukan ya. KD4.5 melakukan proses berkarya. Proyeknya sudah melakukan proses berkarya. Sejak itulah penilaian dilakukan. Kemudian pada pertemuan ke-6 ini melakukan proyek pelaporan karya. Sejak itulah juga, pada saat itulah juga dilakukan penilaian. Jadi penilaian dilakukan sepanjang pertemuan ke-3 sampai ke-6 dalam aktivitas proyeknya, sejak melaksanakan perencanaan, proses, hingga pelaporannya. Baik, nah apa yang harus kita nilai di dalam penilaian berbasis proyek tadi, contohnya tadi, yaitu adalah melakukan penilaian terhadap perencanaan, melakukan penilaian terhadap pelaksanaan, dan melakukan penilaian terhadap laporan. Atau dengan kata lain, melakukan penilaian terhadap pra berkarya, proses berkarya, dan pasca berkarya. Nah, indikatornya apa saja untuk menilai perencanaan? Ya, yaitu adalah kesesuaian dengan tema, misalnya ya, kesesuaian dengan tujuan proyek penciptaan seninya apa, yang pada pertemuan awal itu sudah disampaikan oleh guru atau pendidik. Ya. Kemudian indikator berikutnya adalah konsep atau alasan pemilihan ide karyanya apa. Ya, pemilihan konsepnya apa? Ini dinilai dalam penilaian perencanaan. Nah, apa indikator untuk penilaian kegiatan berkarya atau pelaksanaan karya? Yang pertama adalah sejauh mana siswa peserta didik mampu menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Ini indikator pertama. Indikator kedua, bagaimana mereka membuat sketch, draft, desain, skenario, storyboard, storyline, dan nama-nama yang lain ya. Nah, draftnya seperti apa mereka membuat. Kemudian bagaimana pemilihan teknik yang digunakan, bagaimana keterampilan berkarya, apakah sesuai dengan teknik yang dipilih. Jangan-jangan mereka memilih menggunakan cat air, tapi tekniknya seperti teknik plakat cat minyak misalnya, itu kan tidak tepat. Nah, bagaimana kebersihan, kerapian, keamanan, atau jika itu berkelompok, bagaimana kinerja kelompoknya, apakah sudah merata atau didominasi oleh satu orang? Ya, ini bisa dinilai ya. Nah, indikator berikutnya adalah indikator pelaksanaan berkarya. Apa yang bisa dinilai yaitu ketepatan waktu pengumpulan karya, ketepatan waktu mengumpulkan laporan misalnya. Kedua, kemampuan mendeskripsikan karya. Ketiga, kesediaan untuk menerima kritik atau pendapat orang lain ya dalam karyanya itu ketika itu dipaparkan.
kerjasama kelompok di dalam pelaporan, di dalam presentasi, ke dalam sajian pameran, pertunjukan, dan seterusnya. Saudara, ini adalah indikator-indikator yang bisa dijadikan indikator penilaian dalam penilaian perencanaan, penilaian pelaksanaan, maupun pelaporan karya. Nah, instrumen apa yang dibutuhkan atau alat yang dibutuhkan untuk melakukan penilaian ini dengan mengakomodasi berbagai indikator ini, yaitu ada instrumen lembar kerja. Nah, saudara bisa menyiapkan instrumen lembar kerja proyek seni. Instrumen lembar kerja ini berguna untuk merekam seluruh aktivitas peserta didik dalam proyek seninya sejak awal sampai dengan akhir. Mereka menulis di sana, menguraikan aktivitasnya. Ya. Berikutnya, kedua ada instrumen lembar penilaian perencanaan untuk menilai perencanaan. Ya, tentunya disertai rubrik. Kemudian ketiga, instrumen lembar kerja penilaian berkarya untuk menilai pelaksanaan berkarya. Tentu dilengkapi rubrik. Keempat adalah lembar penilaian laporan hasil proyek seni. Tentu dilengkapi dengan rubrik. Jadi sekurang-kurangnya ada empat instrumen atau 4 alat penilaian yang saudara Bapak Ibu harus siapkan. Itu lembar kerja, ya, lembar penilaian perencanaan, lembar penilaian pelaksanaan, dan lembar penilaian hasil atau laporan. Disertai rubriknya masing-masing. Baik, kita contohnya ini ya, kita beri contoh satu persatu. Misalnya ini adalah contoh lembar kerja proyek seni. Nah, siapa yang memegang ini? Yang memegang lembar kerja ini adalah siswa. Karena siswa mengisi sendiri ya, melaporkan sendiri pengalaman-pengalamannya. Nah, misalnya KD-nya apa, terus identitas kelas dan namanya siapa. Tema proyek seninya apa? Ini sesuai dengan yang diberikan oleh guru. Tujuan proyek seninya apa? Sesuai yang diberikan oleh guru ya. Judul karya seninya apa yang mereka buat? Sumber gagasnya apa? Misalnya fenomena sosial, masalah kenakalan remaja, pendidikan, masalah pandemi, dan seterusnya. Ini bisa ditulis oleh peserta didik di dalam lembar mereka. Konsep atau ide berkaryanya apa? Mereka uraikan. Semakin bisa menguraikan konsep berkaryanya, semakin baik. Ya. Begitu sebaliknya. Nah, perencanaan berkarya, ya mereka menuliskan satu ya, alat bahannya apa, tekniknya apa, prosedur berkaryanya apa, jika itu karya rupa, ya. Medium iringannya apa, riasnya bagaimana, rias dan busana ya, tata panggungnya bagaimana, durasinya bagaimana, personelnya siapa saja, ketika itu karya tari ya, ini tari ya, mohon maaf. Dan liriknya bagaimana, instrumennya apa, teknik-tekniknya bagaimana, melodinya bagaimana, nadanya, ekspresi, dan lain-lain. Mereka menguraikan itu jika itu karya musik yang diprojekkan. Ya. Nah, yang berikutnya adalah mereka menjelaskan draft atau rancangan karyanya mereka. Ya, mereka membuat storyboard di sini, menyajikan storyline, menyajikan pola lantai, menyajikan sketch-sketchnya di sini. Ya. Kemudian mereka menjelaskan pengalaman estetiknya seperti apa yang didapatkan di dalam proses berkarya. Analisis karyanya, mengapa memberi warna ini, mengapa memberi warna itu, dan seterusnya. Kemudian merumuskan simpulan hasil kegiatan berkarya. Secara keseluruhan apa yang mereka dapat, apa yang mereka hasilkan, dan seterusnya. Kelemahan-kelemahan, kekurangan, hambatan, mereka bisa sajikan di sini. Ini adalah contoh membuat instrumen lembar kerja proyek seni ya yang dipegang oleh siswa. Berikutnya adalah lembar penilaian perencanaan proyek seni. Nah, ini digunakan untuk menilai perencanaan karya. Yang memegang ini adalah guru ya. Ya, contohnya misalnya ditulis judul proyeknya apa, anggota kelompoknya siapa, tanggal penilaiannya kapan, nama gurunya siapa ya. Aspek-aspek yang dinilai seperti indikator tadi yang awal saya sampaikan, yaitu kesesuaian dengan tema ya, indikatornya ini ya. Masukkan ke sini. Ya, kesesuaian dengan tujuan proyek, konsep dan alasan pemilihan konsep karyanya apa. Dinilai ya, skornya 1, 2, 3, 4, bobotnya berapa, nanti di total skor maksimal menjadi 100. Ya. Kemudian, nah ini rubriknya. Jangan lupa setelah membuat instrumen penilaian, perencanaan juga membuat rubriknya. Mengapa itu diberi skor 4? Tiap-tiap komponen tadi, tiap aspek tadi, mengapa diberi 3, 2, atau 1, kriterianya apa saja. Dan seterusnya ya. Kemudian lembar penilaian yang ketiga adalah instrumen yang berupa lembar penilaian pelaksanaan proyek seni yang memegang guru, digunakan untuk melakukan penilaian proses berkarya seninya. Ya, apa saja yang dinilai yaitu ada aspek pembuatan sketsa, draft, storyboard, pola lantai dan seterusnya.
Keterampilan, aspek keterampilan menggunakan alat dan bahan. Aspek prosedur berkaryanya sesuaikah dengan prosedur ataukah tidak? Aspek kebersihan dan kerapian, rapi, bersih, berantakan misalnya, dan kerjasama. Nah, ini diskor juga ya, bobot 1 sampai dengan 3 ya, skor maksimal 100. Jangan lupa juga rubrik penilaiannya. Ya, dalam pembuatan karya sketsa, storyboardnya, draftnya, mengapa dapat skor 4, mengapa dapat skor 1. Kriterianya dijelaskan. Inilah rubriknya ya. Prosedur berkarya, kebersihan, begitu juga untuk kerjasama. Mengapa mendapat skor 1, 2, 3, atau 4? Kriterianya dijelaskan. Ini rubrik penilaian pelaksanaan proyek seni. Nah, instrumen keempat adalah lembar penilaian pelaporan hasil proyek seni. Ya. Aspek apa saja yang dinilai? Aspek produk, aspek kemampuan menulis deskripsi karya, dan aspek kemampuan mengkomunikasikan. Aspek produk, sub-sub aspeknya apa saja? Bisa keunikan subjeknya, keunikan media dan tekniknya, kualitas unsur dan prinsipnya, kualitas nilai-nilai dan yang terkandung, dan seterusnya. Skor 1, 2, 3, 4, nilai maksimal 100. Jangan lupa juga rubriknya, ya, mengapa dapat 1, 2, atau 3, atau 4 di tiap-tiap aspek tadi, kriterianya dijelaskan. Kemudian setelah terakhir adalah rekapitulasi nilai. Ya, keempat skor dari keempat instrumen tadi itu direkapitulasikan jadi 1. Ya, nama, aspek perencanaannya skornya berapa, aspek penilaiannya, aspek pelaksanaannya skor berapa, aspek pelaporannya skor biasa berapa ya, kemudian nilai akhirnya berapa. Nah, itu saudara, jadi berakhir pada rubrik ini. Jadi diketahuilah nilai akhir yang meliputi sejak dia bergagasan, sejak dia berproses estetik, kemudian sejak dia menghasilkan karya hingga mengkomunikasikan karya itu. Semuanya dinilai, tidak semata-mata hasilnya saja. Nah, sehingga dengan demikian dapat kita simpulkan ada 4 produk atau luaran instrumen yang harus saudara siapkan ketika menerapkan penilaian berbasis proyek. Yang pertama adalah RPP-nya. RPP harus mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek seni. Ya, jelas RPP-nya ya. Jangan sampai tanpa perencanaan RPP yang jelas. Nah, kemudian kedua adalah dokumen lembar kerja siswa. Ketiga, dokumen instrumen penilaian. Keempat, dokumen rubrik penilaian. Kelima, dokumen daftar skor nilai. Jadi sekurang-kurangnya ada 5 luaran yang harus saudara siapkan ketika ingin menerapkan penilaian berbasis proyek seni. Nah, demikian saudara, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.